Ntar aku terima dulu. Oke, nah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, Ibu mau mulai ya. Yang pertama adalah materi tentang skala. Nanti Ibu jelaskan kalian langsung yang penting-penting langsung ditulis ya, belajar anak kuliah. Jadi jelaskan sambil menulis dan di buku les ya, jangan di buku coret-coretan, nanti hilang lagi. Karena itu penting banget, kepake lagi sampai kelas 6 juga, yang kelas 5 ini kepake sampai kelas 6 gitu ya. Jadi ulang-ulang lagi jadi jelas. Oke, sudah semua nih. Nah, papan tulisnya sudah ya, kelihatan ya yang hitam ya, diklik ya. Papan tulisnya yang hitam bentar. Oke. Sambil mulai. Sambil nunggu temannya. Oke, skala. Jadi, Ibu mau menerangkan cara cepatnya skala. Ya. Skala itu sebenarnya apa sih? Ya, itu tuh ukuran. Skala itu ukuran gambar dan sebenarnya. Jadi kalau skala itu sebenarnya adalah jarak peta atau jarak gambar berbanding jarak sebenarnya. Sebenarnya nggak ada rumus loh, cuma ini aja loh. Sebenarnya rumus skala tuh hanya ini saja. Oke. Nah, biasanya skala itu dalam sentimeter. Ya. Ini skala itu dalam sentimeter. Sebenarnya nggak ada rumus lagi, cuma ini aja, cuma dibolak-balik gitu loh. Jadi kadang ditanya jarak petanya, kadang ditanya jarak skala, jarak sebenarnya, kadang ditanya skalanya gitu ya. Biasanya skala itu dalam sentimeter. Contoh, bentar, aku terima dulu. Oke. Sudah kali ya, udah. Oke. Nah, misalkan contohnya, misalkan gini. Misalkan skala ya, ini JP itu jarak peta ya, Ibu singkat ya. Yang JP jarak peta, yang JS adalah jarak sebenarnya. Biar kamu nggak lupa, tulisnya nggak usah disingkat, takutnya lupa nanti. JP apa, JS apa. Ini jarak peta. Ya, kalau yang JS itu jarak sebenarnya. Jadi kenyataannya ya, kenyataannya. Jadi jarak peta itu apa sih? Jarak peta tuh kalau kamu lihat peta ya yang di sekolah gitu, kadang kan ada peta gambar gitu ya, gambar dunia dari sini ke dari sini ke Bandung itu cuma sepenggaris doang ya, nggak nyampe ya berapa sentimeter doang ya. Nggak ada suaranya. Halo, ini siapa nih? Udah. Nah, itu jarak peta itu ada di gambar dari sentimeter, biasanya sentimeter dalam bentuk sentimeter. Kenapa dalam bentuk sentimeter? Ya iya, di gambar biar kecil. Contoh misalkan ini di Bandung, misalkan. Ini Jakarta gitu. Nah, di gambar itu cuma segini doang. Ini namanya jarak peta. Nah, sebenarnya itu kan jauh sekali. Nah, itu diperlukan skala, jadi ukuran skala. Jadi setiap 1 cm di sini tuh aslinya berapa gitu, itu skala. Ya, jadi setiap 1 cm
setiap 1 cm, bentar Ibu keluarin dulu ya ininya. Setiap 1 cm di peta itu berapa skalanya gitu ya. Misalkan Ibu bikin di sini 1 berbanding misalkan 200 skalanya. Jadi setiap 1 cm digambar di peta itu aslinya 200.000 cm aslinya ya. Atau berapa juta ini Ibu bikin 200.000 ya. Itu skala, itu dalam cm. Nah, biasanya ditanya apa nih? Misalnya diketahui. Misalnya sekarang langsung soal ya. Ya, gampang. Jadi yang perlu kalian ingat itu nggak mau ngasih rumus kayak di sekolah JS sama dengan gitu ya. Ini banding ini kali ini dibolak-balik bingung kalian. Cukup ini aja. Cukup kalian tahu ini aja skala itu sama dengan jarak peta banding jarak sebenarnya. Nah, misalkan skala 1 banding 200. Diketahui itu skalanya itu ini ya, dan jarak peta. Diketahui jarak petanya misalkan jarak petanya adalah 3 gitu. Jarak peta 3, bentar ya nulisnya yang di sini. Nah, diketahui ini skalanya segini, terus jarak petanya Ibu, 3. maaf, nggak ada suaranya, Bu. Ibu, yang lain dengar nggak suaranya? Yang lain dengar nggak? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Iya, yang lain Dengar, dengar Bu. semua. Ya, Dengar. berarti laptopnya kamu nak yang nggak dengar ya. Oke, nanti nggak apa-apa nanti lihat ini aja YouTube-nya aja kalau nggak bisa dengar. Dah, ini jarak petanya misalkan 3. Jarak sebenarnya berapa gitu kan? Biasanya gitu ya. Kalau diketahui skala, terus jarak peta, pasti yang ditanya jarak sebenarnya. Nah, biasanya jarak sebenarnya itu dalam apa nih? Dalam meter atau kilometer gitu nantinya ya. Nah, ini diketahui jarak petanya 3. Kamu taruh di peta sini 3. Nah, gitu. Nah, yang ditanya kan ini berarti ininya berapa? Gitu ya. Kamu lihat, dari 1 berubah ke 3. 1 berubah ke 3 tuh dikali berapa sih? 1 berubah ke 3 berarti kan dikali 3. 3. Nah, sebelah sini juga sama, berarti dikali 3. Berarti sini jadi 600. Nah, berarti ini berubah juga jadi 600 karena dikali 3. Nah, ini jarak sebenarnya, tapi biasanya ditanya itu kilometer atau meter gitu kamu rubah. Ini kan masih sentimeter. Ini udah jawabannya sudah ketemu. Nah, sekarang biasanya dijadikan kilometer ya sudah 600.000. Iya, 600.000 dibagi karena dia sentimeter ke kilometer itu naik 5, ya sudah dibagi yang nolnya 5. Nah, berarti 100.000. Bentar Ibu terima dulu. Nah, berarti ini tinggal dicoret. Nah, 6 dibagi 1. Berapa 6 dibagi 1? Ya 6. 6 kilometer. Ya, gampang sekali. Kalau ditanya JP, ya taruh di tempatnya JP. Kan ini tadi JP-nya sebelah sini. Yang di sini. Ditaruh di tempat JP-nya sini. Jarak petanya. Ya. Terus, ini kalau yang ditanya jarak peta. Ya. Sekarang kalau kebalikannya yang ditanya jarak sebenarnya. Kalau sekarang yang ditanya jarak peta. Ya. Ini sudah ya Ibu hapus ya. Ibu hapus. Nah, sekarang kalau misalkan skalanya tetap, ya, skalanya itu tetap itu. Misalkan skalanya tetap, Ibu hapus ya. Skalanya masih 1 berbanding 200, tapi yang diketahui adalah jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya misalkan
misalkan 8 kilometer. Berapa jarak petanya? Gitu. Dengan skala ini, skalanya segini, jarak sebenarnya 8 km, JP-nya segini. Nah, jarak sebenarnya taruh di sini, JS-nya sebelah sini, 8 kilometer. Yang ditanya ini. Nah, ini kan masih kilometer, sedangkan kalau di skala dia harus sentimeter. Ini dirubah dulu. Ya, dirubah. Berarti 8 km ke sentimeter turun 5. Karena turun 5, berarti dikali 100.000. Yang nolnya 5. Ya kan turun 5 bukan dikali 500 ya. Turun 1 kali 10. Turun 5 terus jadi 50. Bukan ya, turun 1 10, 2 100 gitu ya. Jadi kali 10 kali 10 kali 10 sampai 5 kali kan jadinya nolnya 5. Nggak usah ngitung lagi, pokoknya kalau turun tambahin 0 gitu ya. Oke, dikalikan nolnya itu ada 5. Nah, ini berarti jadi berapa? 800.000. Nah, ini berubah nih, berarti sini 200 jadi 800.000. Nah, berapa kalinya nih? Gitu. Jadi 200 ini berubah menjadi ini. Ya. Berapa kalinya? Kalau kamu bingung mencari berapa kalinya, kamu balik aja dibagi. Kan kali kebalikannya bagi. Misal kamu susah nih 200 kali berapa ya hasilnya 800? Ya, kamu balik aja 800 dibagi 200. 800 dibagi 200. Bagaimana tuh nolnya banyak banget, itu dibagi-bagi gede banget angkanya. Ya enggak, itu sama-sama 0. Ya, sama-sama 0. Ini kamu coret. Nah, 8 bagi 2 berapa? 4. Ya, kamu kali 4. Sebelah sini juga sama berarti. Berarti adalah dikali 4 juga, karena sebelah kanan kali 4. Di sini kali 4 juga. 1 kali 4 ya 4 ya. Berarti sini hasilnya 4. Nah, berarti jarak petanya adalah ketemu deh 4 cm. Gitu aja. Gak ada rumus yang macam-macam. Kamu bingung kalau pakai rumus yang ada di buku, kamu bingung nantinya. Ini aja ya, taruh di situ. Nah, ini kalau ditanya jarak sebenarnya. Kalau ditanya jarak peta. Tadi udah ya. Udah ngerti ya, tinggal ditaruh, dirubah, terus berapa kalinya, sebelah kanan ketemu, berapa kalinya, ya sebelah kiri juga sama berapa kalinya. Oke ya, bisa ya, berarti jarak peta ketemu 4 cm. Nah, sekarang lagi coba Ibu kasih, selain Faris ya, selain Faris, Raffi jangan jawab ya. Faris dan Raffi dilarang jawab nih, Ibu mau kasih soal nih. Coba. Faris, Raffi, Gio. Gak usah jawab nih. Faris, Raffi, Gio, Queen ada nggak? Gak usah. Oke. Yang sudah jauh-jauh nggak usah jawab ya. Yang kelas 6 apalagi nih yang udah jauh. Nggak usah. Misalkan ya, skalanya 1 berbanding 400.000 misalkan. Terus diketahui skala jarak petanya 5 km. Kok 5 km? 5 cm. Jarak petanya 5 cm. Berapa kilometer jarak sebenarnya? Coba. Yang sudah selain Faris, Raffi, Gio, siapa? Win, boleh jawab. Yuk. Berapa jarak sebenarnya kalau jarak petanya 5? Berapa kilometer?
Ada yang sudah ketemu? Vivi, Tita, yang kelas 5. Siapa? Bu, tadi yang ditanya apa, Bu? Kilometer kan? Iya, jarak sebenarnya dalam kilometer ya. Saya, Bu. Siapa? Nil. Ya, Ya, berapa Nil? 20 km. Oke, ada lagi selain Nil yang Ayah, Bu. jawabannya? Nara, Bu. Nara Nara, berapa? Bu. Nara berapa? 20, Bu. 20 km juga, Bu. Ya, betul. 20. Caranya gini ya. Yang masih bingung. Ini kan di jarak petanya 5 cm. Taruh di tempat peta. Peta kan yang di sini. Ini kan peta nih. Yang sebelah kiri itu peta. Yang sebelah kanan sebenarnya. Taruh di peta. Nah, 5 kan? Yang ditanya sebelah sini kan? Nah, lihat, 1 jadi 5. Tuh dikali berapa? Kan dikali 5. Ya udah, sini juga kali 5 lah. Kali 5 berarti 4 kali 5 berapa? 20. Nolnya ada 5. Taruh 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi 6 deh tuh. Ya kan? Jadi 2 juta. Nah, terus. Bentar. Ada yang masuk. Oke. Nah, terus. Ini 400 jadi 2 juta kan? Ini sudah ketemu nih jarak sebenarnya 2 juta. Tapi yang ditanya kilometer. Ya sudah, kamu bagi sama 100.000. Karena naik 5. Coret. Nah, tinggal 20 kilometer nih jawabannya. Bisa ya? Oke, sekarang Ibu kasih soal lagi. Jangan soal. Tadi kan udah, sekarang misalkan yang diketahui gini. Misalkan yang diketahui adalah Bentar, Bu. Belum. oh belum, Belum. udah Ibu hapus. Udah. Kita dulu, Bu. Nah, kalau nanti yang diketahui misalkan ya, jarak petanya, misalkan sama jarak sebenarnya. Yang ditanya skala sekarang. Ya, sudah ya nih ya. Oke. Sudah, Bu. Oke. Misalkan sekarang yang diketahui jarak petanya. Jarak petanya misalkan 6 cm. Terus jarak sebenarnya itu misalkan 42 km misalkan. 42 km. Berapa skalanya? Skalanya yang ditanya sekarang. Ya gampang lagi. Kan ini udah di atas. Ya udah, skala kan itu sama dengan apa? JP, JS, ya kan? Pokoknya apa namanya? Pokoknya tuh cuma satu aja. Itu cuma satu aja rumus tuh. Oke, nah taruhlah JP-nya taruh di sini 6. JS-nya juga taruh di sini 42. Tapi ini harus dirubah dulu ke cm. Kalau dirubah ke cm jadi turun 5. Ya udah tambahin 0,5. Kan dikali 100.000. Jadi 4.200.000. Nah, ini skala sebenarnya. Tapi kalau skala kan dalam depannya dalam 1 cm. Kalau dalam 1 cm berarti yang Ibu, benar. maaf, suaranya nggak kedengeran. Iya sayang, yang lain dengar. Bagaimana nih Ibu ngomongnya ya? Waduh. Coba bantu diketik Faris, dikasih tahu, diketikin ke anak itu tadi. Cuma dia aja, nanti lihat YouTube aja gitu ya. Oke, Ibu lanjut ya. Oke. Nah ini JP-nya 6. Gimana dia nggak kedengeran? Ibunya ngomongnya bagaimana dong?
Itu tadi dari HP kayaknya kepencet mute saat Bu. Iya, dia ininya, apa namanya, pengaturannya dia. Kadang gitu. Tapi kalian pada dengar semua kan? Cuma dia doang kan? Kok Bu saya? Dengar Kak Bu. Oh ya Dengar udah. Bu. Oke. Dengar Bu. Oke. Dengar. Coba Faris di itu ya, di apa yang kelas 5 tolong eh, si si Gio tolong di WA di grup, yang lain dengar, yang nggak dengar nanti lihat YouTube saja gitu ya. Faris di kelas 6 tadi itu siapa nggak tahu deh. Siapa sih yang ngomong itu? Itu di kelas 5 kelas 6 Faris ya, tolong di ini ya, di handle ya. Gio di kelas Faris di kelas 6, Gio di kelas 5, tolong di handle. Oke, Ibu lanjut ya. Apa Bu? Oke, di WA aja di grup bahwa yang lain dengar. Jadi suruh lihat YouTube aja nanti kata Butia. Oke, Ibu lanjut. Jadi ini ditaruh di JP-nya di sini, JS-nya di sebelah sini. Nah, karena skala itu dalam 1 cm JP-nya, maka kamu bagi aja semuanya ini sama-sama dibagi 6. Kan ini biar jadi 1/6. Ya kan? Ya udah ini 6 bagi 6 1. Nah, 42/6 berapa? 7 nolnya 5. Kan? Nah, 42/6 kan 7. Oke, gampang. Ini skalanya sudah selesai. Begitu aja. Ini aja yang kalian ingat ya. Jangan pakai rumus sekolah, bingung itu rumus sekolah ya. Rumus yang di buku itu bingung, bolak-balik, bolak-balik. Kalau ini sudah gampang. Tinggal apa namanya JP ya taruh di JP, JS taruh di JS, berapa perubahannya kalian lihat. Oke, bisa ya. Oke, gampang sekali. Oke, Ibu kasih soal sekarang. Bentar. Misalkan ini yang untuk kelas 5 sama kelas 6. Jadi samain aja. Misalkan nomor 1, JP-nya misalkan misalkan 2,5 cm ya. Terus Tadi ada yang belum dicatat. yang mana? Ini. Ya. Oke. Nah, ini kalian harus lihat nih apa namanya? Kilometer dan sentimeternya itu diperhatikan ya. Tapi belum tentu ke kilometer ya. Jarak sebenarnya itu belum tentu kilometer. Bisa dia meter. Tapi umumnya kilometer. Tapi yang pasti kalau jarak peta pasti biasanya itu sentimeter terkecil ya. Sudah Bu. Oke, sudah. Ini jarak petanya 2,5 cm. Jarak sebenarnya misalkan 5 km. Berapa yang ditanya skalanya? Nah, Faris Raffi ikut pada ngitung ya. Nanti berapa jawabannya tapi terakhir Ibu tanya nanti. Nomor 2, kalau JP-nya itu misalkan jarak, oh jangan JP deh, JS-nya. JS-nya itu 7,5 km. Berapa? Ini JP-nya berapa? Jadi skalanya di sini dengan skala 1/5 1/50.000.
Masih ada yang masuk. Masih ada juga. Ini Davi baru masuk, udah dari tadi nih. Oke, sudah ada yang tahu jawabannya? Bu, yang nomor 1 itu kalau nggak salah 1:200.000. Nomor 1, siapa nih? Albar ya? Iya, Bu. Albar 1 banding berapa? 200.000. 200.000. Oke, ada lagi yang lain? Yang Bu, jawab saya, benar. Bu. Siapa nih? Nara, Bu. Nara berapa? Sama, 1:200. Ada yang lain selain 1:200.000? Nggak ada. Saya sama, Bu. Faris berapa, Faris? Sama 1:200.000. Sama. Oke, berarti sama ya. Saya juga sama, Bu. Oke, kita bahas ya. Mungkin yang masih pada bingung ya. Oke, kita taruh JP-nya di sini. 2,5. Biar kamu nggak bingung, 25/10 gitu ya. Yang masih pada bingung bagaimana ngitung koma-koma, Bu. Aduh, pusing. Jadikan pecahan. Oke, 25/10. Berbanding, ini berapa nih kilometernya? 5. Berarti jadikan sentimeter. 500.000. Nah, ini kan? Nah, ini biar jadi 1. Gitu ya. Biar jadi 1 berarti kan sama dong dibagi 25/10. Kan ini biar 1, ya kan? Kalau skala kan biar 1, ya pasti sama. Ini pasti dibagi 25/10 di sini. 25/10, ya ini juga sama. Dibagi 25/10. Ibu bagaimana cara baginya itu 25/10? Ada perperan. Ya kan sudah diajarin bahwa pembagian pecahan itu dibalik, terus tandanya jadi perkalian. Bagaimana hitung-hitungnya? Nah, gini. 500.000 dikali, ingat ya kalau pembagian pecahan itu berarti tanda berubah jadi kali terus. Nah, dibalik belakangnya. 10 sama 25. Nah, begini. Ya kan? Gampang sekali. Terus berarti atas kali ini dikalikan terus dibagi 25. Biar gampang jangan dikali dulu nih, sederhanakan nih. Ini kan bisa, ya kan 50 bisa nih langsung 50 sama 25. Sama-sama dibagi 25. Ini jadi 1. Ini jadi 2. Sudah deh. Jadi 20.000 kali 10, 200.000. Ya, berarti ini hasilnya 200.000. Ini kan nolnya habis 1 sama ini ya. Ini 2, jadi 20.000 kali 10, 200.000. Jadi 1:200.000 jawabannya. Ya, tadi benar nih, 1:200.000. Berarti udah pada bisa ya. Nah, nanti yang masih bingung ditanyakan pas les ya. Bu, aku masih nggak ngerti misalkan. Kayak gini nggak ngerti. Kalau Bu Tiwi, Bu Esti kan dia pakai peta ya, pakai peta, pakai mus ya, bingung ya, masih bingung. Nah, ini Ibu ajarkan cara cepatnya. Oke. Bu,
Ya, Bu, yang nomor 2, Bu. oke. Yang nomor 2. Nara, Bu. Nara berapa? 150. JP-nya 150. Ada Ya. yang lain? Saya sama, Bu. Nah, oke. Yang lain, yang kelas 5 mana? Mana yang kelas 5? Yuk. Kelas 6 juga ada ya pelajaran skala ya, karena kelas 6 itu kan ngulang dari kelas 4. Oke. 150 ya. Oke, kita coba hitung JP yang ditanya. Berarti ini yang ditanya. Nah, JS-nya taruh di sini. 7,5 kilometer. 7,5 kilometer kamu jadikan dulu sentimeter. Berarti jadi 75 kan per 10 ya kan, satu angka di belakang koma nih. Satu angka di belakang koma itu per 10. Per 10 kenapa? Satu angka belakang koma soalnya. Jadi cuma satu, jadi pindah ke bawah nolnya jadi 10. Kalau dua angka di belakang koma per 100. Tiga angka di belakang koma per 1000 gitu ya. Ini 75 per 10 berarti dikali berapa? 100.000. Coret deh. Jadi 75 nolnya tinggal 4. Itu. Jadi 750.000. Ya, itu baru dirubah. Nah, sekarang berarti ini berapa kalinya nih 50.000 ke 750.000? Ini berapa kalinya? Nah, tadi kan sudah diajarkan kalau kamu bingung nyari berapa kalinya, ya sudah kebalikannya, dibalik, dibagi. Oke, coret nih. Sret gitu ya. Ya kan? Nah, terus ini tinggal kamu bagi. Berapa nih 75 bagi 5? 75 bagi 5 berapa? Kan dibagi. 15, Bu. 15. Benar nggak, Faris? Berarti sini dikali 15. 15. Oke. Berarti hasilnya berapa tuh? JP-nya? 15. Oke, Faris benar 15 jawabannya? Ya. Oke. Ini masih salah nih, bukan 150. Ingat ini koma ya. Jadi harus diperhatikan komanya. Jadi ini salah ya. Oke, ngerti ya? Udah paham yang kelas 5 paham nggak? Insya Allah paham. Paham, Bu. Paham ya? Cuma cuma itu aja rumusnya, cuma nggak pakai rumus tuh kayak yang di itu. Jadi gini, kalau matematika itu jangan kamu konsen pada rumusnya. Sebenarnya itu tuh rumus itu yang di buku itu bolak-balik doang gitu. Kalau kamu ngikutin yang di buku itu puyeng nantinya, ya. Jadi pemahamannya seperti itu. Oke, tadi gimana pemahamannya? Bahwa skala sama dengan jarak peta berbanding jarak sebenarnya. Sudah ini aja. Tentang skala itu cuma satu ini aja. Nah, udah, ya kan? Paham ya semuanya ya. Jadi nggak usah bingung ngafalin rumus ya. Ini saja skala adalah jarak peta banding jarak sebenarnya. Oke, kita masuk untuk setengah jam berikutnya ke bangun ruang. Apa? Saya belum selesai nulis, Bu. Oh ya. Oh. Habis ini bangun dapat. Bangun datar dan ruang. Menghitung volume. Masuk semester 2 ya, volume itu ya. Tadi yang nggak dengar, nanti diulang ada di YouTube ya. Semoga sih nggak mati nih rekamannya, bentar Ibu lihat. Oh iya, belum mati kok. Oke, sudah. Ibu lanjut nih ya. Sudah belum? Ayo belajar menulis kayak dokter. Ya,
cepet gitu. Zzzz. Bu, udah, Bu. Udah, semoga pada jadi dokter. Amin. Udah, oke ya. Oke. Selanjutnya, Ibu menerangkan bangun data dan bangun ruang. Ya, Ibu ulang lagi. Ini pernah deh Ibu terangin, tapi Ibu ulang lagi ya, karena kita sudah masuk ke semester 2. Antara bangun data dan ruang itu harus paham. Di sini bangun datar. Sebelah kanan bangun ruang. Oke. Kalau di sini itu persegi, bangun datar, bentar. Kalau bangun datar, rumus umumnya, jadi agar kamu ingat, semua bangun datar itu pasti rumus umumnya bawah kalikan ke atas, ya. Yang di bawah kali ke atas. Kalau kamu lupa rumus, ya pokoknya nggak usah ngapalin rumus, pokoknya yang bawah tinggal kalikan ke atas. Itu bangun datar, atau sisi yang sebelah kalikan sisi yang sebelahnya. Nah, kalau bangun ruang, rumus umumnya itu adalah luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi. Itu untuk bangun ruang. Rumus umum. Jadi semua bangun ruang itu pasti rumusnya tuh ini. Nanti yang membedakan adalah luas alasnya. Luas alas luas A ya. Ini alas ya. Nulisnya kurang. Luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi. Sudah. Nah, sekarang misalkan ini adalah persegi. Nah, persegi. Nah, kan ini bawah kali ke atas rumus luasnya. Jadi kalau bangun datar berhubungan dengan luas. Ya, luas. Kalau bangun datar tuh luas, kalau bangun ruang tuh volume. Ya. Jadi kalau bangun ruang itu pasti volume. Volume apa sih? Volume tuh isi. Karena kan di dalamnya itu ada ruangannya. Nah, itu terisi. Itu volumenya. Ini perseginya itu rumusnya apa? Ini persegi ya, yang sisinya sama semua adalah persegi. Nah, apa rumusnya? Bawah kali ke atas. Berarti luas persegi adalah bukan bawah kali ke atas, karena yang bawah itu namanya sisi, yang ke atas namanya sisi. Maka luas persegi adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Nah, bangun ruangnya dari persegi adalah apa? Ini kubus ya. Bangun ruang dari persegi adalah kubus. Nah, luas alasnya apa ini? Ini luas alasnya tuh sama seperti ini. Luas alasnya kan persegi. Jadi kubus itu adalah dari persegi semua. Kardus kayak kardus ya, itu kan ada samping kanan, samping kiri, belakang, depan gitu kan. Kardus kan kotak itu kan. Nah, semuanya itu dari persegi. 6 persegi ini ya. Ini namanya kubus. Luas volumenya itu berarti luas alas kali tinggi. Lihat alasnya adalah persegi. Berarti ini kan alas nih, ini sisi kali sisi. Makanya sisi kali sisi. Tingginya juga karena dia persegi juga itu pasti sama semua sisinya. Makanya tingginya juga sisi. Maka sisi pangkat 3. Nah, luas permukaannya bagaimana? Jadi kalau kubus berhubungan dengan, kalau bangun ruang berhubungan luasnya itu luas permukaan. Apa sih luas permukaan, Bu? Luas permukaan gini loh. Jadi semua yang kardus itu kamu buka dan dihitung satu-satu, itu namanya luas permukaan. Jadi luas yang membentuk ya, yang membentuk bangun itu luas permukaan. Kan ini bawah, ini atas, ini samping kanan, samping kanan, ini samping
kanan itu kiri gitu kan. Nah, ini depan, ini belakang. Itu. Ya kan kalau dibuka begini. Nah, ini kamu suruh ngitung semua luasnya. Itu namanya luas permukaan. Nah, luas permukaannya apa? Ya, kamu tinggal sama. Ini kan satu persegi kan ini luasnya. Berarti kalau luas permukaan ini perseginya ada 6. Ya udah tinggal kalikan 6. Berarti 6 kali sisi pangkat 2. Ya. Ini gampang sekali. Jadi rumus volume itu sisi pangkat 3, luas permukaan itu ini, luas permukaannya kubus. Nah, untuk luas persegi atau luas persegi ini ya. Persegi itu ini. Itu baru persegi. Oke. Yang kelas 6 keep silent aja. Ini coba yang kelas 5 ya. Yang kelas 6 Ibu jamin udah pada bisa. Nih kelas 5. Sekarang kelas 5 hitung nomor 1. Hitung, tapi kelas 6 ikut ngitung ya. Hitung luas hitung volume dan luas permukaan jika rusuk itu garis ini ya, rusuk itu ini nih, rusuk ini apa namanya, kalau dibangun ruang sisi itu kan semuanya ini tuh sisi. Nah, kalau menyebut garisnya saja itu namanya rusuk. Kalau dibangun datar ini sisi, tapi kalau dibangun ruang kan sisinya dalam bentuk bangun datar, makanya untuk garis saja itu dinamakan rusuk. Rusuknya jika rusuknya itu 6. Nah, itu volume dan luas permukaan kelas 5. Nah, kalau yang kelas 6, jika volume sama dengan 729, berapa luas permukaannya? Nah, kalau anak-anak kalau bisa kalau masuk TO jangan sampai telat ya. Karena kalau telat bagian depan Ibu nerangin kamu nggak ikut, bingung seterusnya. Ya, kalau yang nggak tahu bingung seterusnya, kecuali yang memang sudah jauh-jauh ya, yang sudah paham sekali nggak bisa kelewatan kayak Paris. Kelewatan juga udah karena Paris sudah jauh ya. Raffi gitu nggak masalah. Tapi kalau yang lain diusahakan di awal ya. Karena kalau kelewat Ibu jelasin di awalnya, ya sudah kesananya tetap aja bingung ya. Oke, berapa luas permukaan? Itu yang kelas 6, ini kelas 5 nih yang nomor 1. Kelas 5, ini kelas 6. Bu, ada Ya. caranya, Bu? Kok nggak ada suaranya, Bu? Iya memang nggak ada kan, suruh ngerjain. Suruh kerjain ini. Sudah? Sudah ya, Sudah, ini Bu. Ibu hapus ya. Ibu hapus ya ininya ya. Oke.
Nomor 1 yang kelas 5. Ayo jawab siapa yang berani. Gio, Bu. Gio berapa? Volumenya, tunggu dulu. Siapa yang sudah? Yo. Nomor kelas 6 udah, kecuali Faris. Raffi. Bu, saya Bu, yang kelas 6, Jody. Jody, oke. Jody berapa? 9 pangkat 3. Luas permukaannya, ya berapa hasilnya 9 pangkat 3 tuh? Luas permukaan loh Jody. Jadi, yang kelas 6 itu kan yang diketahui volume. Kalau kamu mau mencari luas permukaan, itu butuh sisinya kan? Ya enggak, butuh sisinya. Maka kamu harus mencari sisinya dulu dari volume itu. Dengan apa? Kebalikannya. Karena rumus volume itu S pangkat 3, itu kan hasilnya S, tadi rumusnya S pangkat 3. Berarti kebalikannya dari pangkat 3, apa? Diapain kalau kebalikannya dari pangkat 3? Akar pangkat 3. Iya, akar pangkat 3. Cari dulu akar pangkat 3 dari 729. 29. Kalau sudah ketemu itu kan berarti sisinya. Nah, baru kamu masukkan ke luas permukaan. Tadi rumusnya. Sudah kelas 5? Ayo, ini baru persegi nih. Kalau nyampe. Bu, Ah, hasilnya 216, Bu. yang mana? Yang volume Volumenya berapa? 216. Oke, benar 216. Terus, kalau luas permukaannya? Sama juga. Kok luas permukaan sama juga ya? Oh iya benar. Benar kan 6 kali 6 kali 6 juga. Sama ini. Iya benar. Kan Kan ini 216. ini kan rumusnya apa volume pangkat 3. Ya. Volume sisi pangkat 3. Sisinya rusuknya 6. 6 pangkat 3 adalah 216. Nah, terus untuk luas permukaannya kan 6 kali sisi pangkat 2. Ya kan? Ya, 6 kali 36. Sisi pangkat 2 kan 6 pangkat 2 kan 36 kali 6 juga. Berarti 6 pangkat 3. Benar. 216. ya Gampang ya. otakku. Ye, betul, Tita. Loncat-loncat dong, Tita. Loncat-loncat, tak. Minta hadiah mama, tak. Terus, yang nomor 2. Siapa nih? Nil. Mana Nil? Jody, Nara. Kemarin kan udah les ini kalian tuh. Ayo. Belum Bu, bentar. Rasyad ikut nggak nih Rasyad? Via mana Via? Kok tenggelam? Coba aku lihat siapa sih ini. Oh, pantesan. Orang ini bocah pada ngobrol di chat, bukannya ngerjain ya. Malah bahas kue putu lah. Via, siapa nih? Vivi, kerjain. Malah pesan kue putu. Bocah. Enakan TO datang apa TO online? Datang Bu. TO datang
Online Bu, online. Jauh. Online, Bu. Enakan datang, Bu. Online, Bu. Enakan datang ngerjain soal nggak satu-satu, langsung semua Iya, banyak. benar ya. Iya Bu, enakan datang Bu. Ya, semoga coronanya cepat pergi. Nanti Januari sudah mulai masuk loh. Ya, surat dari Diknas itu sudah keluar. Oh iya. Ya, surat dari Diknas sudah turun, protokol di sekolah sudah ditentukan, udah apa namanya, udah ada suratnya. Ya, nggak tahu waktunya buat kapan, tapi nggak mungkin kalau Desember kan udah deket. Jadi paling Januari. Sudah, yuk. Ya elah, ini baru masuk. Nomor 2, ayo. Ada yang 486 Bu. 486. Sama Paris, Bu, 486 Bu. berapa Ah, Paris? Udah jawabannya matikan lagi nih? adalah Matikan lagi nih, ada siapa nih? Kok berluduk-beluduk? ada Ya, mikrofonnya matikan lagi. Paris berapa Paris? jawabannya 486. Benar. Benar. Oke. Caranya adalah akar 729 ketemu berapa? 9 Jadi luas permukaannya adalah 9 kuadrat atau 9 kali 9 kali 6. kali 6. Hasilnya ini. Oke. Bisa ya? Oke, gue hapus nih. Nah, sekarang persegi panjang. Itu sama ya. Persegi panjang. Berarti ini balok. Bu, saya belum, Bu. Dah. Yang mana yang belum? Udah ya, waktunya keburu habis nih, nungguin kalian ngerjain nih. Oke, nanti lihat di YouTube lagi yang belum nulis. Nanti dilihat YouTube-nya. Oke, keterangan untuk persegi panjang sama balok. Jadi persegi panjang itu ini, bawahnya adalah panjang, ke atasnya adalah lebar. Maka luas balok adalah panjang kali lebar. Balok persegi panjang. Nah, bangun ruangnya dari balok bangun ruangnya dari persegi panjang adalah balok. Kan? Nah, ini kan sama nih bawah. Bawah itu ini. Ya kan? Kan luas alas kali tinggi, makanya panjang kali lebar kali tinggi. Kan ini panjang, ini lebar. Nah, ini tingginya. Panjang kali lebar kali tinggi volumenya. Nah, untuk luas permukaannya bagaimana? Luas permukaannya kamu boleh dikalikan, cari satu-satu gitu ya, nyari ini yang depan berapa luas permukaan, terus kalikan 2 yang belakang, yang samping sebelah kanan juga kamu cari luasnya, baru kalikan yang ini juga boleh, jadi satu-satu boleh gitu ya, atau langsung begini, 2 kali PL kali tambah PT, PT itu P kali L, PT P kali T, terus habis itu L kali T. Oke, ini luas permukaannya ya. Coba untuk kelas 5 nomor 1. Ini nanti ngerjainnya buat itu ya, buat PR ya. Jadi nggak sekarang dikerjain, waktunya keburu habis nih. Jadi ini nomor 1 buat anak kelas 5. Jika panjang sama dengan 5, lebarnya sama dengan 7, tinggi sama dengan 10, hitung volume dan luas permukaan. Yang nomor 2 untuk kelas 6. Jika panjangnya itu, dari Ibu dadakan bikin soalnya. Kenapa Eja? Panas banget. Bentar. Bentar. Ya bentar, Bunda lagi. Jika panjangnya itu
lebarnya itu 9 dan volumenya itu sama dengan 648, berapa luas permukaannya? Ini kelas 6 SD, yang ini kelas 6, ini kelas 5. Oke. Kalau kelas 5 gampang ya. Kalau kelas 6 nanti caranya berarti kamu nyari tingginya. Ya kan? Berarti tinggal volume kamu bagi dengan perkalian kamu nyari luas alas terus buat bagi volume. Baru bisa dicari luas permukaan. Oke, sudah ya? Ini sudah? Bu, saya nomor 1 sudah, Bu. Gio, Bu. Gio sudah? Sudah. Oke deh, volume berapa? Volumenya Gio? Volumenya itu 350. Oke, benar nggak Faris? Bentar. Benar. Terus luas volumenya. permukaannya Gio? 310. 310. Benar nggak dek Faris? Bentar. 35. Benar, Bu. Benar. Berapa hasilnya? 310. Oke. Tinggal kali-kalikan, terus ditambahkan ya. Ini masukin ke rumus gampang. Coba yang nomor 2, tanggung. Ada yang sudah kelas 6? Sudah, Bu. Yuk, berapa? Luas permukaan. Bentar, Bu. Saya salah, Bu. Saya salah tulis. Ketemu dulu ini apa sih tinggi? Ini itu tinggi apa lebar sih nih? Yang 9? Yang 9 tinggi. Tinggi ya? Oh, berarti nyari lebar ya. Lebarnya berapa dong? Lebarnya dicari pakai volume. Lebarnya tadi 6. Oke, ketemu lebarnya 6. Dari mana 6? Adalah dari 648 dibagi dengan 12 dikali 9. Hasilnya 6. Baru dicari luas permukaan. Luas permukaan apa? Ya sudah kayak di atas. 2 dikali P-nya 12 dikali L. Ini L-nya ya. L-nya 6 ditambah 12 dikali 468, Bu. 9. Ini L-nya berapa? 6 ya? 6 dikali tinggi 9. 2 kali berapa itu, Faris? 2 kali 72. 2 dikali total ini 2 berapa? dikali 2 dikali 234. 234. 234. Jadi sama dengan 468. Encong ini. 468 ya. Ya. 468 itu luas permukaan. Gampang ya? Sudah ya? Ini. Oke, Ibu lanjut nih yang berikutnya. Nanti dicari sendiri ya. Yang belum ketemu. Oke, apa? Nanti nanti di YouTube aja kalian lihat. Kan itu suruh dicari atau suruh dikerjakan. Oke, sekarang lanjut berikutnya. Habis prisma segi 4, itu tadi prisma segi 4, sekarang segitiga. Segitiga. Ya, di sini. Nah, kalau segitiga begini, jangan bingung ya. Kalau segitiga rumusnya bawah kali ke atas sama. Berarti ini alas, ini tinggi kalau di segitiga namanya. Nah, karena
segitiga itu kan separuhnya persegi tuh, atau separuhnya persegi panjang dia. Makanya rumusnya adalah alas kali tinggi, bawah kali ke atas, tapi dibagi 2. Ini juga tingginya yang ini ya, bukan yang miring ya. Ini tingginya yang ini alas, ini tinggi. Sama kan. Ini bangun ruangnya namanya adalah prisma segitiga. Berarti rumusnya apa? Prisma segitiga, Bu. Untuk volumenya, jadi ini ya. Volumenya ya udah luas alas kali tinggi. Berarti apa luas alasnya? Kan luas alasnya itu kan segitiga yang tadi. Ya sudah, luas segitiga yang ini ya, kalikan tinggi segitiga ini. Ini luas ini alas kali tinggi segitiga dibagi 2 dikali tinggi prisma. Ini tuh tinggi prisma ya. Harus dibedakan mana tinggi segitiga, mana tinggi prisma. Kalau tinggi segitiga berarti ini. Nah, segitiga alasnya. Nah, alasnya yang ini kan. Alasnya yang ini. Nah, ini volumenya. Ya, untuk luas permukaan bagaimana? Bisa kamu hitung satu-satu. Ini kan ada persegi panjangnya ada 3, terus ada segitiganya 2. Boleh kamu hitung satu-satu. Oh, luas segitiganya tinggal hitung, terus kalikan 2. Terus kamu hitung luas persegi panjang yang depan. Terus hitung luas persegi panjang yang samping-samping, gitu ya. Maaf ya, lagi chatan, berhenti dulu. Ya Bu, banyak yang ngechat Bu. Biarin, nanti apa nggak bisa, nanti kan Jadi lihat nge-lag, Bu. sendiri. Laptopnya kok banyak ngechat. Ayo, siapa nih? Rafi. Catatannya nanti ya. Nanti ini nggak bisa loh. Jadi nge-like nih. Oke, sudah berhenti. Chatnya berhenti ya. Oke, chatnya berhenti ya. Lanjut ya. Ini udah mau habis nih, waktunya udah selesai nih. Nah, luas permukaannya cepatnya itu tinggal keliling segitiga, kamu kalikan dengan tinggi. Ya, keliling segitiga tinggal kalikan dengan tinggi. Itu luas permukaan. Oke. Ini luas permukaannya adalah keliling segitiga kalikan tinggi. Setelah itu kamu tambah dengan 2 luas segitiga. Kan ini bentar biar nggak bingung. Ini kasih kurung. Keliling segitiga dikali tinggi. Ini ditambah dengan 2 luas segitiga. Ini tuh persegi panjangnya. Kalau yang ini adalah alas bawah, atap sama alasnya. Alas dan atap. Oke. Nanti ada soal yang IPA kemarin kelas 6 sudah dikerjakan belum tuh? Ayo. Nilainya Ibu share ke bawahnya loh itu. Nanti soal ini, nanti habis ini Sudah, Bu. ada soal GoForm untuk kelas 5 dan 6 ya, untuk tryout sekarang, tapi besok nanti Ibu kirimnya. Oke. Ini untuk luas prisma. Oke ya. Sudah. Ini baru sampai prisma ya, karena panjang ya. Kalau yang lain-lain nanti di TO sesudahnya lagi. Oke, ini Ibu kasih soal ini untuk yang ini terus terakhir udah. Oke, soalnya jika tinggi segitiga itu 6, alas segitiganya itu 4, terus tinggi prismanya adalah 10, maka
Volume dan luas permukaan berapa? Oke, yuk ini terakhir ya. Nanti kita sambung lagi untuk Bu, saya Bu. perucut gitu ya, untuk yang lain-lain ya. Nah, Bu, saya Bu. siapa nih? Jody. Jody, bentar Jody, jangan kamu Jody. Coba, 160 Bu. Jody 160. Oke, bentar. Ibu mau minta coba si Raffi. Raffi mana Raffi? Raffi, jawabannya berapa volume sama luas permukaannya? Volume berapa, luas permukaan berapa? Vivia mana Vivia? Berapa itu hasilnya? Bu, Nah, Jody, Bu. Jody berapa tadi? Itu buat nyari luas permukaan berarti pakai Pitagoras ya, Bu? Enggak kan tadi itu apa namanya? Oh iya benar, lupa ibu yang sisi itunya belum ketahuan ini. Sorry. Berarti angkanya kalau Pitagoras jangan itu deh. Bentar ibu ganti. Tinggi sama alasnya jangan ini. Bentar ya ibu ganti biar angkanya gampang ya. Sorry. Alasnya 3, tingginya 4 deh. Alasnya 3, tingginya 4. Bu, saya Bu. Jody Bu. Jadi berapa? 60. 60. Apa nih? Volume apa luas permukaan? Volumenya Bu. Luas permukaannya berapa? Oke, sebentar Bu. Berarti itu kan begini ya. Ini 3, ini anggap aja siku-siku ya. Ini 3, ini 4, ini berapa? Ya benar pakai Pitagoras. Ini 10. Karena kalau mencari luas permukaan kan keliling ya. Keliling kan kalau segitiga sisi miringnya belum diketahui. Pakai Pitagoras. Pitagoras itu apa? Kemarin udah ibu terangin. Pitagoras A, B, C. Kalau mencari C berarti akar A kuadrat plus B kuadrat. Udah ya, ini udah ibu pernah terangin ini Pitagoras di TO sebelumnya. Ini mencari sisi segitiga satunya. Sean, berapa Sean? Yang volumenya saya lagi mikir dulu, Bu. Astaga, koma-koma kayaknya. Bu, saya Bu. Luas permukaannya Jody. Jody sudah luas permukaan. Luas permukaan saya 132 Bu. 132. Nah, coba Faris, berapa volumenya? Saya baru nyari volumenya, Bu. Hasilnya 60. 60. Oke, betul. Faris luas permukaan berapa? Volume 60 ya. 3 kali 4 bagi 2 kali
Oh iya, Bu. Hai. Tuh, Bu. Hai. Kalau A3 itu pas Pitagoras nggak bisa, Bu. 3, 4. Masa nggak bisa? Kan 3-nya jadi 1,5, Bu. Kan 3 dikuadratin, Faris. Tiga kuadrat ditambah 4 kuadrat. Itu alas kan, Bu? Iya, ini kan siku-siku. Segitiganya siku-siku loh, Dek. Bukan Oke. itu. Kalau ini berarti Berarti sini 3, sini 4, berarti luas permukaannya 120, Bu. 120. Ini volumenya benar nggak? 60? Benar, Bu. Volume Saya 60 ya. juga 60 Bu V-nya. Oke. Volumenya 60, luas permukaannya. Ini volumenya coba. Itu angkanya berapa aja coba? Volumenya itu bagaimana? Tadi alas kali tinggi segitiga dibagi 2 dikali dengan 10, hasilnya 60. Luas permukaannya bagaimana? Berarti nyari sisi miringnya dulu. Itu berarti akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Yaitu dari 9 tambah 16. Jadi berapa akar? 25. Akar 25 berapa? 5. Ini ketemu 5 di sini sisi miringnya. Baru kalian cari luas permukaannya. Luas permukaan tadi bagaimana? Tadi bagaimana luas permukaan? Rumusnya. Pasti nggak pada nyatet yang ngobrol tuh. Keliling dikali Keliling segitiga dikali keliling segitiga dikali tinggi prisma prisma, terus ditambah 2 luas segitiga. Keliling segitiganya berapa? Ya ini keliling ini nih. Berarti 3 12. Nah, 3 tambah 4 tambah 5 12 dikali nanti bingung. 10. Sini aja deh, 3 tambah 4 tambah 5 ini dikali dengan 10. Kali 10. Nah, berarti ini berapa? 12 kali 10 120. Ditambah 2 kali luas segitiga. Luas segitiganya berapa? 60. 6 ya? Kok 60? Iya. 60 6. volume. 6. 6. Berarti 12. Berarti sama dengan 100 berapa? 3 2. 2. Benar jadi ya 132. Jadi kemarin udah nyampe sini soalnya yang udah belajar. Oke, itu ya. Gampang ya, sudah ya. Jadi untuk hari ini hanya sampai ke prisma segitiga. Masih banyak, ada kerucut, ada limas, ada bangun yang lain, ada bola ya, masih banyak kalau bangun ruang. Dan itu sampai nanti kelas 9 itu kepake. Ini sampai kelas 9 kepake. Jadi di catatan kalian kalau bisa untuk matematika yang pelupa itu jangan dijadikan bungkus kacang. Ya, catatannya disimpan buat pelajaran lagi. Kalau punya adik bisa buat adiknya lagi gitu. Jangan jadi bungkus kacang tuh ke abang-abang kelontong. Ya, oke, sudah ya untuk hari ini cukup sekian. Oke, bentar ibu mau lihat. Coba, udah ada berapa? 32 anak ya hari ini ya, kelas 5 dan kelas 6. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sudah belajar sama Mutia. Boleh nanti kalau yang masih bingung boleh tanya pas les. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Oke, boleh keluar ya.
Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Yuk.